teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan membahas insyaallah ya di pertemuan kali ini tentang ibunda kita Ummahatul Mukminin yang juga banyak memiliki keutamaan karena semua istri Rasulullah SAW itu pastinya memiliki kelebihan masing-masing di antara satu dengan yang lainnya, dan kita saat ini akan belajar tentang kisah istri Rasulullah SAW, ibunda kita Juwairiyah bintil Harith. Ya, Juwairiyah bintil Harith. Nah, kalau kita lihat nasab ibunda kita Juwairiyah bintil Harith, teman-teman, maka kita akan menemukan Juwairiyah ini adalah putri dari Al-Harith. Dan Al-Harith ini adalah seorang pimpinan dari qabilah Bani Mustalik. Ya. Di Juwairiyah juga seorang wanita dari anak dari pimpinan sebuah qabilah, masya Allah, jadi suku. Ya. Dan ini diantara hikmah menikahnya Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan istri-istri beliau itu pasti ada tujuan yang sangat-sangat jelas. Kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah? Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya ayahnya Juwairiyah adalah seorang pemimpin qabilah, ya. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW berhasil mengambil hati anaknya qabilah, maka ini akan memudahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah menyebarkan Islam. Saya jadi teringat dengan guru kami di Yaman dulu. Beliau juga menikahkan putra beliau, putra pertamanya itu dengan putri qabilah yang ada di tempat kami. Jadi yang punya tanah itu adalah seorang qabilah yang sangat terkenal di tempat kami dulu tinggal. Dan beliau, teman-teman, tidak segan menikahkan putra pertamanya dengan putri qabilah tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah Tabarakar Rahman, disitulah dakwah beliau berkembang. Subhanallah. Dan inilah cara Rasulullah SAW untuk mengembangkan dakwah. Ya, di antaranya menikahi putri-putri para qabilah. Ya. Dan kita tahu Juwairiyah bintul Harith, kalau kita lihat nasabnya adalah Juwairiyah bin Al-Harith bin Abi Dirar bin Habib bin A'id bin Malik bin Jazimah, atau bin Mustalik. Jadi beliau berasal dari qabilah Mustalik, dan ketika itu Rasulullah SAW qabilah Mustalik ini pernah berperang dengan kaum muslimin. Teman-teman mungkin masih ingat dengan cerita qabilah Mustalik di waktu sebelum kita membahas para sahabiyah, dan kita masih ingat bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika berdakwah beliau memiliki tahapan-tahapan, memiliki 2 tahapan. Di antara tahapan Rasulullah SAW adalah dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu berlangsung selama 3 tahun. Dan Rasulullah SAW juga berdakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan ini teman-teman, Rasulullah SAW 10 tahun beliau berdakwah dengan sabar. Ketika ada orang-orang yang mengejek Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dan ketika itu para sahabi mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa orang-orang Quraisy misalnya mereka mendolimi kita, kenapa mereka tidak membiarkan kita untuk menjalankan syariat Islam? Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan kepada sahabat semuanya bahwasanya kalian hendaklah bersabar. Dan itu terjadi teman-teman, subhanallah, selama kurun waktu 10 tahun. Dakwanya Rasulullah SAW dengan sabar itu 10 tahun. Baru kemudian Rasulullah SAW di tahapan selanjutnya Rasulullah SAW
memerangi siapapun yang pertama kali menyerang. Ya. Rasulullah SAW membela dirinya dan para sahabatnya ketika mulai diserang. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah memulai peperangan. Ya. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang tidak menyukai Islam dengan mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang suka perang. Sesungguhnya secara real Rasulullah SAW tidak memulainya. Dan ini berlangsung kurang lebih 6-7 tahun ya. Tahapan ini Rasulullah SAW dalam tahapan dakwah memerangi siapa yang memulai, ini berlangsung kurang lebih 6-7 tahun. Baru yang terakhir Rasulullah SAW ya, sebelum beliau wafat ya, baru kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi siapapun yang menghalangi jalannya dakwah. Dan ini kisarannya hanya 3 tahun. Jadi lamanya dakwah Rasulullah SAW teman-teman adalah Rasulullah SAW berdakwah dengan sabar, yaitu 10 tahun. Subhanallah. Nah, ketika itu bapaknya Juwairiyah, dan kita tahu Juwairiyah itu adalah seorang yang disegani oleh kaumnya, karena tahu bahwasanya ayahnya Juwairiyah adalah kepala kabilah Bani Mustalik ya. Ketika itu sampailah kabar kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Mustalik ini, teman-teman, telah sepakat untuk menyerang beliau ya. Dan yang menjadi pimpinan dalam penyerangan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya adalah ayahnya Juwairiyah, yaitu Al-Haris bin Abi Dirar. Subhanallah, ketika itu Rasulullah SAW langsung merespon ya, dan mengetahui akan rencana bapaknya Juwairiyah, yaitu Al-Haris, untuk menyerang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diberitahu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah SAW mengirim mata-mata ya kepada para musuh. Ketika itu beliau langsung teman-teman menyiapkan pasukan ya, subhanallah ya. Dan bertemulah ya pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW ya dengan Al-Haris bin Abi Dirar serta pasukannya di sebuah mata air yang bernama Al-Muraisi'. Makanya peperangan Bani Mustalik ini juga biasanya terkenal dengan peperangan Al-Muraisi' karena terjadi di sebuah mata air yang disebut dengan Al-Muraisi'. Nah, peperangan ini teman-teman alhamdulillah atas izin Allah dimenangkan oleh orang-orang beriman. Ya, subhanallah. Maka banyak ya wanita-wanita dan anak-anak ya, dari Bani Mustalik menjadi tawanan. Termasuk Juwairiyah ini. Ya, termasuk Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW namanya adalah Barra. Kita kemarin sudah belajar di pembahasan tentang pemberian nama ya, di antara wanita yang pernah diganti namanya oleh Rasulullah SAW adalah Barra. Ya, ini Barra diganti dengan Juwairiyah. Subhanallah teman-teman, ketika itu Juwairiyah ya menjadi tawanan bagi kaum muslimin, dan ketika itu Juwairiyah menjadi bagian dari seorang sahabat yaitu Thabit bin Qais bin Asy-Syams radhiyallahu an. Tapi Juwairiyah tidak nyaman menjadi seorang tawanan ya, karena kita tahu Juwairiyah itu anaknya Qabilah. Maka ia pun bagaimana caranya ia pengen menebus dirinya ya, membayar, termasuk dari seorang yang ingin membayar dirinya untuk menebus dirinya agar dilepaskan dari tawanan ya. Maka ia mendatangi Rasulullah SAW, meminta bantuan kepada Rasulullah SAW ya, mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah terjadi apa yang telah engkau ketahui, bahwasanya saat ini saya adalah tawanan dari Thabit bin Qais ya, maka bantulah aku ya. Subhanallah teman-teman, ketika tahu ya yang datang adalah Juwairiyah, putra dari Al-Harith, maka Rasulullah SAW menawarkan kepada Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan yang lebih baik dari hal itu? Masya Allah ya. Dan Juwairiyah pun merespon jawaban Rasulullah SAW, ya apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Subhanallah. Maka bergembiralah Juwairiyah teman-teman kala itu ya mendengar tawaran Rasulullah SAW ya.
dimerdekakan, ditebus ya, kemudian juga dijadikan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, setelah tahu ya para sahabat Juwairiyah menjadi istri Rasulullah SAW, ya, maka kala itu mereka mengatakan bahwasanya mari kita bebaskan tawanan-tawanan kita ya, karena mereka adalah keluarganya Rasulullah SAW ya. Tawanan-tawanan yang dulu dari Bani Mustalik kurang lebih teman-teman 100 orang itu para sahabat bebaskan karena tahu bahwasanya Juwairiyah telah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Makanya Juwairiyah ini diantara istri Rasulullah SAW yang banyak membawa keberkahan bagi kaumnya. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan Islamnya Juwairiyah ya, maka kaumnya dibebaskan ya dari tawanan. Keluarga Bani Mustalik itu dimerdekakan. Kurang lebih ada 100 keluarga. Masya Allah ya. Luar biasa ya Juwairiyah ini karena berjasa kepada kaumnya. Subhanallah. Dan ketika menikah dengan Rasulullah SAW, usia ibunda kita Juwairiyah bintul Harith adalah di usia 20 tahun. Ya. Subhanallah. Dan kala itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa yang terjadi dalam diri beliau dan ayahandanya ya. Ketika ayahnya Juwairiyah yaitu Al-Harith ya, pada peperangan Bani Mustalik, Al-Harith berhasil lari ke tempat yang sangat jauh, dan ketika tahu bahwasanya putrinya itu menjadi seorang tawanan, maka Al-Harith pun ya ingin menebus putrinya dengan membawa unta-unta ya untuk menebus putrinya. Sampai di Al-Aqiq ya, Al-Harith bapaknya Juwairiyah ini, beliau memerintahkan kepada seseorang untuk menyembunyikan 2 ekor unta dari unta-unta yang dibawanya ya, karena dia lihat ini kok 2 ekor unta ini bagus ya. Disembunyikan oleh Al-Harith di sebuah bukit di Al-Aqiq. Kemudian bapaknya Juwairiyah datang kepada Rasulullah SAW ya, dan mengatakan, wahai Muhammad, ya engkau telah menawan anak perempuanku ya, maka ini aku datang dengan tebusan. Dan Rasulullah SAW kala itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada 2 ekor unta yang disembunyikan oleh Al-Harith. Maka kata Rasulullah SAW, lalu di mana 2 ekor unta yang kamu sembunyikan yang telah engkau bawa? Dan Al-Harith terkaget-kaget ya, karena Rasulullah SAW tahu, padahal waktu itu tidak ada yang tahu ya selain aku dan orang yang bersamaku. Maka subhanallah ya, Allah berikan hidayah kepada ayahnya Juwairiyah. Kemudian Al-Harith akhirnya masuk ke dalam Islam ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk ke dalam Islam ya, subhanallah. Dan juga termasuk ya anak-anaknya Al-Harith akhirnya masuk Islam ya. Kita tahu ada saudarinya Juwairiyah ya, saudaranya Juwairiyah ya, termasuk adalah orang yang sangat luar biasa ya, di mana saudara anak-anaknya Al-Harith ini banyak berkorban untuk Islam ya, Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Juwairiyah dan Rasulullah SAW? Di antara mutiara hikmah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi awalnya adalah orang-orang yang memusuhi Islam, kemudian dalam sekejap ya Allah Subhanahu wa taala membalikkan, zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ayah handa dari ibunda kita Juwairiyah ya untuk masuk Islam, dan juga kepada ibunda kita Juwairiyah ya, beliau atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan juga mutiara hikmah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa Juwairiyah, termasuk di dalamnya adalah Juwairiyah ini ibunda kita radhiyallahu anha memiliki sifat yang sangat mulia,
Di antaranya beliau itu sangat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ya, kemarin kita telah membahas ya, di antara peristiwa di pembahasan Hisnul Muslim hari Jumat kemarin ya, di antara zikir ya yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Juwairiyah ya, kepada istri beliau yang kala itu Juwairiyah ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu subuh, dari waktu Rasulullah SAW berangkat ke masjid sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali lagi ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan ya, akankah engkau mau aku tunjukkan, kata Rasulullah SAW ya. Dan ini dibawakan hadis ini oleh Juwairiyah istri Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah SAW, ya wahai istriku, apakah engkau tetap duduk di sini dari aku berangkat sampai aku datang ya? Maka kata Rasulullah SAW, ala u'allimuki kalimatin. Wahai istriku, apakah engkau mau aku ajarkan beberapa kalimat? Lau udilna bihinna adalat hunna ya. Seandainya ia dibandingkan dengan lamanya engkau duduk ya, niscaya akan menandinginya. Atau seandainya ditimbang nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, auzinna bihinna wazanat hunna, maka akan lebih berat ya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada ibunda kita Juwairiyah ya dengan sebuah ucapan ya, Subhanallah, subhanallahi adada khalqihi ya, subhanallahi di dalam di dalam zikir pagi ya, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, ini juga harus kita hafal ya, karena subhanallah sangat luar biasa pahala yang akan didapat dari seorang muslim yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Jadi ada 4 kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Yang kedua wa ridha nafsihi. Yang ketiga wa zinata arsyihi. Yang keempat wa midada kalimati. Subhanallah. Ya, dan ini adalah sebuah pengajaran ya Rasulullah SAW kepada ibunda kita Juwairiyah bintul Harith. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Juwairiyah ya akhirnya Allah panggil pada masa pemerintahannya Muawiyah, dan yang menjadi imam untuk menyolati jenazahnya Juwairiyah diantaranya adalah Marwan bin Al-Hakam yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Masya Allah ya. Di usia ibunda kita, usianya kala itu 65 tahun ya, wafat pada tahun 50 Hijriah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda kita Zainab binti Jahash dan Juwairiyah bintil Harith, dan semoga kita semuanya bisa meneladani kisah hidup mereka ya dengan sebaik-baiknya, karena sejatinya mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk dimurajaah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.